Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, kita masih pada potongan B pada atap ya, atap pelana kombinasi. Nah, potongan B pada atap pelana kombinasi dan kita masih pada atap utama ya. Nah, jika pada video 1 panjang lebar kita membuat sistem copy ya, yaitu sistem mengcopy struktur atap utama ya pada atap pelana kombinasi ini kita copy dari struktur atap yang ada pada atap pelana tunggal. Ya, atap pelana tunggal. Struktur atapnya kita copy pada video pertama. Ya, karena memang ini satu denah. Ya, jadi atapnya otomatis sama pada atap besarnya. Nah, sekarang kita akan membuat cara manual ya teman-teman ya. Kita akan membuat cara manual untuk struktur atap utama ini ya. Kita akan membuat cara manual. Jadi ini struktur atap utama ya. Nah, perhatikan kita akan membuatnya dengan cara manual sekarang pada atau cara biasa ya. Pada atap pelana kombinasi ini teman-teman bisa melihat langkah-langkahnya ya. Kita akan membuat langkah cepat ya teman-teman ya, jadi harus diperhatikan baik-baik. Oke teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Nah, sekarang kita potongan B untuk atap pelana kombinasinya sudah bersih dari atap ya. Jadi kita sekarang akan membuat rangkaian ya atap pelana kombinasi untuk atap utamanya dulu. Teman-teman bisa lihat pada gambar contoh di sini ada garis nok ya, pada garis nok ada garis tepi, garis lisplang vertikal, lisplang horizontal, bagian bawah dan vertikal yang tinggi ke atas ya, pada bagian belakang dan bagian depan yang terpotong pada teras, dan ini adalah kuda-kudanya ya. Berikut balok anginnya. Nah, jadi kita akan membuat skema atap ini ya teman-teman ya. Kita akan membuat skema atap utamanya dulu seperti itu ya. Nah, saya buat seperti ini, saya rubah-rubah warnanya begini supaya teman-teman lebih paham. Jadi kita akan membuat skema atap dulu seperti itu ya teman-teman ya. Perhatikan teman-teman, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pada potongan B ini di sebelah kirinya ada potongan A. Ya, di sebelah kirinya ada potongan A yang mana pondasinya sejajar ya, pondasinya sejajar, slope betonnya sejajar ya, potongan A dan potongan B sejajar, ring baloknya juga sejajar ya. Nah, jadinya sejajar, ring baloknya sejajar ya, slope-nya sejajar, pondasi di bawahnya sejajar ya, antara potongan A dengan potongan B. Kemudian di bawah potongan B ini ada denah ya. Ini denah. Denah pada potongan B dengan model seperti ini ya. Nah, tentunya sejajar dengan potongan B di atas ya. Denah yang dilengkapi dengan garis potongan B seperti ini. Ya, kanan kiri ada anak panah, kemudian di atasnya ada huruf B, di atas anak panahnya dan mengarah ke arah atas seperti itu atau ke arah kanan ya. Nah, atau ke arah teras. Nah, kemudian di bawahnya lagi, di bawah denah ini ada skema atap pelana kombinasi ya, yaitu ada pelana teras dan ada pelana utama ya. Skema atap ini yang model ada denahnya seperti itu ya. Nah, ini otomatis dia sejajar ya dengan denah di atasnya ini. Itu artinya dia sejajar juga dengan potongan B di atasnya. Kemudian di bawah skema atap plus denah ini ada skema atap pelana kombinasi seperti ini. Yang mana skema atap pelana kombinasi ini dia sejajar dengan skema atap pelana kombinasi plus denah yang ada di atasnya. Itu artinya dia sejajar dengan denah, itu artinya dia sejajar dengan potongan B yang ada di atas. Paham ya? Nah, jadi dia sejajar. Teman-teman bisa melihat ya. Nah, jadi ini garis bantu ini ya, garis bantu ini, garis yang panjang sekali ini, dia ada di tepi garis bagian belakang daripada dinding belakang potongan ya. Nah, dia juga ada di tepi bagian garis belakang daripada dinding belakang denah. Dia juga ada di garis tepi dinding belakang pada skema atap plus denah. Nah, jadi dia sejajar dengan tepi denahnya. Nah, garis denahnya itu yang biru itu ya, dia sejajar dengan garis ini.
Nah, sedangkan pada skema atap saja ini, ya, skema atap ini dia garis atapnya ini, tepi atapnya ini dia sejajar dengan tepi atap yang ada pada skema atap plus denah ini. Jadi dia sejajar dengan ini, ya. Skema atap ini dia sejajar dengan skema atap plus denah yang ada di atas. Berarti sejajar juga dengan denah di atasnya, sejajar juga dengan potongan B di atas ini. Berdasarkan garis bantu tadi Anda bisa memperhatikan kan? Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat garis nok dulu ya. Nah, akan membuat garis nok, ada 3 garis nok seperti ini. Ya, garis nok yang panjang sekali itu kita menggunakan construction line pada tab draw ya. Kita menggunakan construction line pada tab draw. Ketiga garis nok yang ada di atas atap ini ya, atap potongan B ini dia mengambil sejajarnya atau garis lurusnya daripada nok yang ada di potongan A di sampingnya itu ya. Ini adalah potongan A di samping potongan B ini. Nah, di sini ada puncak nok ya. Ada puncak genteng nok. Jadi genteng nok itu ada 2 lapis seperti itu ya. Ada garis atas dan ada garis bawah, kemudian ada balok nok. Nah, ini balok nok ini ada bagian bawah dan ada bagian atasnya. Ya, balok nok ini ukuran dari titik ini ke titik ini 5 cm dan dari bawah ke atas 10 cm. Dia menggunakan kayu ukuran 5-10 ya. Nah, itu tampak dari depan. Kalau tampak dari samping ini dia balok noknya. Panjang ya dari depan ke belakang ya. Disambung-sambung kayunya ya. Disambung-sambung sampai dia memanjang seperti ini. Oke teman-teman perhatikan. Jadi kita akan membuat garis bantu 3 garis tadi itu pada puncak nok ya. Pada potongan A yang nanti akan memanjang sampai ke potongan ke atas potongan B menggunakan construction line pada tab draw ya. Menggunakan construction line pada tab draw dan ortonya dihidupkan ya. Ortonya hidup. Oke. Setelah itu pada tab draw kita klik construction line. Kemudian kita lari ke potongan A, puncak atapnya. Jadi garis pertama adalah di puncak genteng nok. Ini dia, Anda klik di garis puncak genteng nok seperti itu. Anda tarik ke arah kanan ya, klik di tempat kosong di situ. Nah, kemudian enter 1 kali. Atau escape ya untuk mengakhiri construction line. Nah, jadi garis pertama itu garis nok itu kan pada potongan B kan ada 3 garis. Jadi garis pertama diambil dari puncak genteng ya, seperti itu. Garis kedua pada tab draw, klik construction line, ortonya hidup ya. Jadi garisnya tegak lurus, ortonya hidup jadi garisnya tegak lurus. Pada tab draw saya klik construction line. Kemudian saya lari ke atas balok nok atau genteng bawah daripada genteng bumbungan atau genteng nok ya, itu dia. Nah, atau puncak balok nok ya. Nah, klik di garis itu, nah, kemudian tarik ke arah kanan seperti ini dan klik di ruang kosong seperti itu. Enter 1 kali untuk mengakhiri construction line. Ya, ini ortonya hidup jadi garisnya tegak lurus ya. Nah, pada tab draw saya klik lagi construction line seperti ini. Pada tab draw saya klik lagi construction line seperti ini. Kemudian saya klik pada garis bagian bawah daripada balok nok ini ya. Nah, klik pas di garisnya, tarik ke arah kanan dan klik di situ. Enter 1 kali untuk mengakhiri construction line. Nah, jadi garis puncak ini sekarang sudah tembus sampai ke, karena dia menggunakan garis construction line, dia tembus sampai ke sini ya. Sampai ke atas potongan B. Nah, dan dia ada 3 garis ya, seperti itu. Kemudian kita akan membuat tepi teman-teman ya. Nah, garis tepi seperti ini. Atau kalau teman-teman lihat pada atap pelana tunggal, ada tepi kanan dan ada tepi kiri ya. Tepi kanan dan ada juga tepi kiri. Nah, yang mana ketebalannya dari sini ke sini ini ada 2 garis ya. Nah, jarak kedua garis ini adalah 3 cm ya. Nah, perhatikan itu tepi kanan dan tepi kanan kiri atau depan belakang ya, atau depan belakang itu yang vertikal itu ada 2 garis ya. Nah, garis ini jaraknya 3 cm antar kedua garis. Kenapa 3 cm? Karena itu adalah ketebalan daripada papan lisplang ya, papan lisplang. Nah, untuk mendapatkan garis vertikal seperti itu, kita lari ke skema atap yang ada di bawah. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau berbicara masalah garis tepi atap utama,
teman-teman saya kasih tahu dulu ya bahwa atap utama itu yang ini ya. Anda bisa perhatikan saya membuat percontohan. Nah, itu perhatikan yang putih itu. Ini atap utama ya. Atau saya rubah warna dah. Nah, seperti itu. Yang kuning itu tuh atap utama ya. Nah, jadi atap utama tuh garisnya dari sini, yang depan itu bagian sini ya. Yang depan itu bagian sini dan yang belakang itu bagian sini. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini garis yang depan dan ini garis yang belakang. Jadi acuannya tuh ngambil garis utama atap utama ini aja ya. Nah, itu acuannya. Sedangkan yang di sini tidak bisa dijadikan acuan ya. Kenapa tidak bisa dijadikan acuan? Karena di sini dia bergabung dengan atap teras ya. Sisi sebelah sini dia bergabung dengan atap teras ya. Sedangkan sisi sebelah sini dia tidak bergabung dengan atap teras, dia atap utama saja seperti itu. Jadi kita akan membuat garis lurus ya, construction line tinggi ke atas pada tepi depan dan tepi belakang atap utama. Ya, tetap menggunakan construction line pada tab draw ya. Tetap menggunakan construction line pada tab draw, teman-teman. Ya. Nah, dan ortho tetap hidup. Ortonya tetap hidup ya. Jadi pada tab draw, klik construction line seperti itu. Pada tab draw, klik construction line. Lalu teman-teman klik di garis ini ya, garis depan ini ya, pas di garisnya tarik ke bawah ke ruang kosong di bawah, klik di situ, enter satu kali. Ini ortonya hidup ya, maka garisnya tegak lurus. Jadi pas tepi garis depan ya. Kemudian pada tab draw klik lagi construction line. Pada tab draw klik lagi construction line seperti itu. Kemudian kita lari ke garis bagian belakang. Pas klik di garis pas ya. Garis atap bagian belakang atap utama, klik di garisnya pas, tarik ke bawah ke ruang kosong di bawah dan klik satu kali di situ, enter satu kali pada keyboard untuk mengakhiri construction line. Nah, ini dia hasilnya ya. Nah, kita masih memerlukan lagi satu garis teman-teman, yaitu garis lislang bawah ya. Kita masih memerlukan lagi satu garis, yaitu garis lislang bawah yang nanti memanjang sampai ke sini. Ya, seperti itu. Oke, sekarang garis lislang bawah itu yang ini ya, teman-teman ya. Nah, ini dia ya. Nah, lislang bawah itu yang ini ya, seperti itu. Atau kalau pada ini yang ini ya. Nah, ini dia ya. Oke, teman-teman ya. Nah, jadi jadi garis lisplang itu saya dapat dari tepi garis lisplang pada potongan A ini ya. Nah, tepi garis lisplang pada potongan A. Jadi kotak ini adalah papan lisplang nih. Jadi pojok atas sama pojok bawah yang kita klik ya. Jadi pada tab draw klik construction line. Pada tab draw klik construction line seperti itu. Kemudian nah ini potongan B-nya ya. Kita lari ke potongan A ke lisplangnya itu ya. Klik pojok kanan pojok atas daripada papan lisplang itu, tarik ke kanan seperti ini dan klik di ruang kosong lalu enter satu kali. Klik lagi construction line pada tab draw, kemudian klik pojok bawah dari papan lisplang ini pada potongan A, klik pojoknya lambang endpoint, tarik ke ruang kosong sebelah kanan itu di ruang kosong pas, klik di situ lalu enter satu kali. Nah, ini dia ya. Jadi tepinya sudah ada ya. Nah, terus kemudian ada garis lisplang dan garis knob. Selanjutnya kita akan melakukan pemotongan ya teman-teman ya. Nah, kita akan melakukan pemotongan ya menggunakan trim ya, menggunakan trim pada tab modify. Nah, ini dia trim menggunakan garis acuan ya. Klik atau blok dulu objek acuannya, kemudian pada tab modify klik icon trim atau PR enter pada keyboard. Kemudian klik objek yang akan ditrim atau yang akan dipotong, akhiri dengan enter atau escape satu kali pada keyboard. Nah, untuk memotong garis yang memanjang panjang sebelah sini ya, garis yang berlebihan sebelah kanan, acuannya garis vertikal ini ya. Acuannya garis vertikal ini. Blok dulu objek acuannya, garis acuannya ini di blok. Kemudian pada tab modify klik icon trim.
Nah, kemudian kliklah atau blok satu kaligus seperti ini ya, garis yang mau dipotong. Enter satu kali untuk mengakhiri perintah trim. Kemudian blok untuk memotong garis yang berlebihan sebelah kiri, acuannya ini ya. Jadi blok dulu acuannya, garis vertikal ini blok dulu sampai dia putus-putus. Kemudian pada tab modify klik icon trim ya. Pada tab modify klik icon trim. Nah, kemudian klik garis sebelah sini. Nah, itu dia ya. Kemudian enter satu kali untuk mengakhiri trim. Nah, sedangkan garis vertikal ini dia panjang terlalu ya ke atas dan ke bawah. Nah, ini akan kita potong juga ya. Nah, acuan untuk ke atas adalah puncak nok ini ada 3 garis ya. Garis paling atas dari nok. Nah, itu adalah acuan untuk pemotongan garis vertikal yang berlebihan ke atas. Dan pada list, pada bagian bawah, itu list plang bagian bawah ya. List plang bawah, garis list plangnya ada 2, atas dan bawah. Nah, garis list plang bagian bawah inilah yang akan menjadi acuan pemotongan garis vertikal yang berlebihan ke bawah. Ya, blok dulu garis nok yang paling tinggi ya, ini dia. Nah, diklik atau diblok seperti itu, kemudian pada tab modify klik icon trim. Nah, kemudian klik garis ini ya, atau diblok sekaligus seperti itu boleh ya. Kemudian enter satu kali untuk mengakhiri trim. Sekarang kita akan mengetrim yang di bawah ya. Nah, ini garis list plang ini kliklah atau bloklah garis yang di bawah saja ya. Nah, garis list plang bagian bawah itu diblok sampai dia putus-putus seperti itu. Kemudian pada tab modify klik icon trim. Ya, pada tab modify klik icon trim. Kemudian klik garis yang di bawah ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian enter satu kali untuk mengakhiri trim. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, teman-teman ya, bahwa garis tepi vertikal itu ada 2 garis ya. 2 garis dengan apa namanya? Jarak antar kedua garis itu 3 cm ya. Nah, kenapa 3 cm? Karena papan list plang ini. Nah, ini papan list plang ya. Papan list plang ini tebelnya ini 3 cm. Ya, dari titik sini ke titik sini itu 3 cm. Kemudian tingginya dari titik bawah ke atas itu 30. Nah, maka ini kan papan list plang dari sisi samping kan. Nah, jadi otomatis dia kelihatan vertikal. Nah, ya kan. Nah, papan list plang yang dari sisi samping yang ini teman-teman ya. Nah, paham? Sedangkan yang tadi yang tidur itu yang dari sisi sini ya, dia ada di belakang dinding sebenarnya ya. Nah, dia ada di belakang dinding ya. Jadi yang terpotong dinding ya tidak terlihat. Jadi terlihatnya hanya di samping-samping saja. Masih ingat kan materi itu? Ya, jadi list plang vertikal itu yang ini. Ini kan list plang nih. Ya kan ini kan list plang. Nah, ketika kita lihat dari samping, perhatikan, nah ini list plangnya kelihatan berdiri. Kemudian ada 2 garis list plang di bawah sini ya. Di bagian belakang, ada juga di depan, cuman terhalangi oleh apa namanya? Ketutup oleh atap teras, jadi nggak kelihatan ya, itu nggak kelihatan ya, tapi yang di belakang terlihat. Nah, ada 2 garis, ini adalah garis list plang yang horizontal ya, dia hanya sebatas ini teman-teman ya, dia hanya sebatas dinding ya, bagian luar, karena dia ada di belakang. Nah, dia nggak pada sisi yang terpotong dengan dinding, dia nggak kelihatan. Nah, seperti itu. Nah, kan kalau dilihat dari sini dia panjang sampai ke sana, tapi dia kan kalau dilihat dari sini kan dia nggak kelihatan bagian yang masuk ke dalam rumah, nggak kelihatan. Bagian yang melewati rumah ya, bukan masuk, dia di luar, dia tidak masuk ke rumah, tapi dia melewati. Nah, jadi yang sisi yang di wilayah potongan rumah dia nggak kelihatan karena dia terhalangi dinding rumah, karena dia ada di sisi rumah bagian samping arah sebelah sana ya kan, jadi dia terlihat cuma 2 garis yang horizontal. Yang vertikal itu ada 2 garis ketebalan 3 cm karena mengacu pada ketebalan list plang tadi itu. Jadi garis vertikal ini akan kita offset ya ke dalam rumah ya, kanan kiri atau depan belakang ini akan kita offset ke dalam rumah dengan ketebalan 3 cm menggunakan icon offset pada tab modify. Nah, ini dia ya. Nilai offsetnya 3. Klik icon offset pada tab modify ya. Ini dia icon offset pada tab modify.
Nah, klik icon offset pada tab modify atau O enter pada keyboard, masukkan nilai 3, enter satu kali, klik objek garisnya, garis vertikal kanan kiri, daripada list blank, klik ke arah tujuan offset, yaitu semuanya ke dalam rumah ya. Jika selesai, enter atau escape. Ke arah dalam maksudnya. Jadi klik dulu icon offset pada tab modify, masukkan nilai 3, perhatikan nilai 3 ini ya, enter satu kali. Setelah kursornya berbentuk kotak, klik garis depan ini yang vertikal ini, klik ke dalam rumah. Jadi dia masuk ke dalam seperti itu. Dan di belakang juga ini offsetnya masih aktif. Jadi yang garis belakang bisa diklik juga. Klik garis belakang dan klik ke dalam rumah seperti ini. Jadi dia masuk ke dalam seperti itu ya. Kemudian enter satu kali untuk mengakhiri offset. Langkah berikutnya teman-teman adalah memotong garis-garis yang tidak perlu seperti ini ya. Nah, jadi garis-garis list blank yang horizontal ini, yang dia masuk ke dalam list blank vertikal antara kedua garis ini kita trim ya. Nah, kalau yang di bawah nggak usah, yang dipotong bagian tengah ini aja. Ya, begitu juga dengan garis knock ini ya. Perhatikan, nah, di pojok itu garis knock ini yang dua garis tengah ini yang masuk ke dalam dua list blank vertikal ini ya. Ini kita potong ya. Kalau yang di atas jangan ya. Nah, kita tetap potong menggunakan trim pada tab modify dengan cara bebas ya. Nah, cara bebas ini dia. Tidak menggunakan acuan ya. Yaitu klik icon trim pada tab modify. Trim yang ini ya. Pada tab modify. Kemudian enter satu kali. Jadi klik icon trim, lalu enter satu kali. Kemudian klik objek yang akan di trim, yaitu garis-garis yang berlebihan yang di antara dua garis list vertikal tadi. Akhiri dengan enter atau skip satu kali pada keyboard. Atau teman-teman bisa tekan TR pada keyboard ya, lalu enternya dua kali. Kemudian klik objek yang akan di trim dan akhiri dengan enter atau skip satu kali pada keyboard ya. Nah, jadi saya klik dulu icon trim pada tab modify ya. Pada tab modify saya klik trim. Nah, kemudian saya enter satu kali pada keyboard. Nah, kemudian saya lari ke puncak ya, puncak pojok kanan itu ya. Nah, jadi yang saya trim itu garis yang di bawah-bawah ini aja, yang ada di antara kedua garis vertikal ini yang saya klik. Sedangkan yang di atas tidak ya. Kemudian saya lari ke belakang kiri. Nah, jadi garis yang di atas tidak saya trim ya, yang saya trim itu adalah garis di antara kedua garis vertikal ini yang saya klik. Nah, jadi yang di dalam ini ya, yang diklik. Nah, seperti itu ya. Yang di atas jangan ya, dia sebagai penutup. Oke. Kemudian kita ke arah bawah. Nah, di bawah ini ada garis lagi ya. Ini ada garis yang di atas ini, kita klik di tengah-tengah itu ya, di tengah-tengah kedua garis vertikal itu. Nah, yang di bawah jangan ya. Kemudian kita ke arah bawah, ini dia. Ke arah belakang ya. Nah, ini yang diklik adalah yang ini. Garis ini ya. Nah, di tengah-tengah kedua garis. Yang di bawah jangan ya. Nah, jadi trim ini masih aktif terus nih teman-teman ya. Untuk mengakhiri trim, kita enter atau skip satu kali pada keyboard. Oke teman-teman, hampir selesai ya. Langkah selanjutnya kita akan membuat dinding seperti ini ya. Dinding namanya dinding seperti yang saya jelaskan, yaitu dinding gunung-gunung ya, yang terpotong ya. Nah, dinding gunung-gunung yang terpotong ini ada ring balok miringnya ya, seperti itu, depan belakang kanan kiri sama ya, seperti itu. Jadi ini adalah dinding yang terpotong atau gunung-gunung ya. Dinding segitiga ya yang terpotong, ada di depan ya, dan ada juga tadi di belakang. Nah, ini di depan ya, seperti itu. Dia rata dengan dinding bagian depan dan dinding bagian belakang daripada bangunan utama. Oke. Ya, langkah pertama kita perhatikan ini di gambar contoh ini, di puncaknya itu kan ada ring balok tuh, kotak ring balok ya. Nah, ada kotak ring balok ya. Depan belakang daripada dinding terpotong, dinding segitiga atau gewel itu, di puncaknya kan ada ring balok. Nah, skema ring balok itu, penampang ring balok itu saya copy dari ring balok yang ada di bawah. Ring balok yang ada di bawah ini saya copy ke puncak dinding potongan daripada dinding gewel atau dinding segitiga itu, sama di depan juga sama, saya copy ring balok ini, saya copy ke atas sini ya. Nah, jadi ring balok yang ada di bawah sini atau di bawah sini kan ada penampangnya. Nah, penampangnya itu saya copy ke atas seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengcopy penampang ring balok depan ini ya.
Dan penampang ring balok bagian belakang ini akan kita copy ke garis knock di atas ya, menggunakan ikon copy pada tab modify dengan mengaktifkan ortho atau tegak lurus ya. Nah ini dia, klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify klik ikon copy ya. Ini dia ikon copy pada tab modify ya. Setelah klik ikon copy atau CO enter pada keyboard, klik lagi klik objeknya ya. Nah, kemudian salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai, enter atau skip pada keyboard. Nyalakan ortho untuk copy tegak lurus ya. Ortonya wajib menyala. Jadi perhatikan ortonya dihidupkan dulu ya. Ortonya on, orto hidup ya. Setelah orto hidup kita lari. Ini perhatikan nih ada 4 dinding terpotong ya. Kita lari ke dinding bagian paling depan sendiri dan paling belakang sendiri. Ya, kalau saya besarin paling depan sendiri itu ada ring balok ya. Nah, ring balok itu kan di puncak dinding paling depan itu ada ring balok seperti ini ya, garis merah dan ada besi-besinya itu. Nah, kita blok biru seperti ini teman-teman ya. Blok biru itu dari kiri ke kanan seperti ini ya, secara diagonal ya. Baik dari atas ke bawah ataupun bawah ke atas, sama saja, yang penting dari kiri ke kanan. Ya. Nah, itu namanya blok biru ya, karena warnanya biru. Nah, jadi klik seperti ini teman-teman, tarik ke bawah seperti ini ya. Dari kiri ke kanan seperti ini. Masukkan semua ring balok kotaknya itu ke dalam blok ya. Yang lain-lain separuh aja ya. Jadi yang terblok nanti hanya ring balok, karena ring balok saja yang masuk ke dalam blok ya. Secara utuh ya. Ini juga sama, kita blok juga blok biru seperti ini ya. Nah, skema ring baloknya itu masuk ke dalam blok secara utuh seperti itu. Maka hanya ring balok saja yang terblok. Jadi ring balok depan dan ring balok belakang dan ring balok depan sudah saya blok, dan ortonya sudah hidup ya, dan ortonya sudah hidup. Nah, kemudian pada tab modify saya klik ikon copy. Pada tab modify saya klik ikon copy seperti itu. Kemudian saya lari ke salah satu ring balok, entah bagian depan boleh, bagian belakang boleh. Kemudian saya lari ke bagian belakang ya, saya besarin di sini. Saya klik pada garis merah itu pada garis paling atas ya. Di situ dipas di garisnya ya. Garis skema ring balok itu garis bagian atas sendiri. Saya klik di situ. Perhatikan ya. Saya tarik ke atas. Nah, jadi kalau saya tarik ke atas, Anda perhatikan di sebelah kanan itu ring baloknya juga ikut naik ya, karena dua-dua saya blok sekaligus. Nah, kemudian saya tarik ke atas ya. Ini garisnya tegak lurus ya, karena ortonya menyala. Saya klik pas pada garis knock bagian bawah. Jadi knock itu ada 3 garis, saya klik pada garis bagian bawah. Nah, paskan di garis ya, ada lambang prepredikular seperti itu. Tulisannya prepredikular. Ada klik di situ, enter satu kali untuk mengakhiri copy. Enter satu kali untuk mengakhiri copy. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan merektang ya. Kita akan merektang. Nah, perhatikan apa namanya? Ini kan ring balok yang di atas ini saya copy dari ring balok yang di bawah ya, dengan mengaktifkan ortho. Itu artinya mereka ini tegak lurus ya, garisnya sejajar. Nah, saya gunakan garis bantu, teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi garis tepi sebelah kanan daripada ring balok atas ya, dengan menggunakan garis bantu ini teman-teman bisa melihat dia sejajar ya dengan tepi sebelah kanan daripada ring balok bawah ya. Nah, karena dia sejajar, kita akan membuat dinding ya. Kita akan membuat dinding seperti ini teman-teman ya. Pada dinding seperti ini menggunakan metode cepat, yaitu dengan metode rektang ya. Nah, ini adalah rektang pada tab draw cara bebas. Ya, menggunakan rektang pada tab draw dengan cara bebas ya. Klik rektang pada tab draw, sekali lagi pada tab draw klik rektang. Kemudian saya lari ke ring balok sebelah atas bagian belakang contohnya. Nah, pada ring balok bagian atas sebelah belakang ini saya klik pojok kanan bawah, pojok kiri bawah. Saya klik pojok kiri bawah. Sekali lagi pojok kiri bawah daripada ring balok atas. Saya klik. Saya tarik ke bawah seperti ini secara diagonal ya. Nah, saya lari ke ring balok yang ada di bawahnya.
ya, seperti itu. Saya klik pojok kanan atas, jadi bersilangan ya, seperti itu. Nah, ini hasilnya. Ya, ini hasil rektangnya. Kemudian saya lari ke sini. Nah, ya, saya lari ke sebelah sini. Nah, kemudian pada tab draw saya klik rektang ya. Pada tab draw saya klik rektang. Pada tab draw saya klik rektang. Kemudian saya lari ke ring balok bagian atasnya. Ada ring balok di atas dan ada ring balok di bawah. Dan mereka sejajar ya. Mereka segaris, sejajar. Saya klik rektang pada tab draw. Kemudian saya lari ke ring balok bagian atas. Ya, saya klik pojok kanan, pojok kiri bawah contohnya. Ya, pojok kiri bawah pada ring balok atas. Lambang endpoint tadi ya. Saya tarik secara diagonal ya. Saya tarik ke bawah secara diagonal. Saya lari ke pojok kanan atas daripada ring balok bawah. Saya klik di situ lambang endpoint ya. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya ya. Nah, selanjutnya perhatikan teman-teman, garis ini ya, garis displang ini kan seharusnya cuma ada di luar ya, dia tidak boleh masuk ke dalam dinding seperti ini. Ya, dia tidak boleh masuk ke dalam dinding ya. Dia ada di luar ya, dia batasnya hanya di luar dinding. Jadi yang di dalam dinding ini, yang di dalam rumah ini nggak boleh kelihatan. Jadi kita trim ya, kita potong ya menggunakan icon trim pada tab modify. Ya, trim tidak menggunakan acuan ya. Trim cara bebas yaitu klik icon trim. Ini dia icon trim ya. Pada tab modify, ini icon trim. Nah, perhatikan, klik icon trim pada tab modify, lalu enter satu kali, kemudian klik objek yang akan ditrim, akhiri dengan enter satu kali pada keyboard. Atau tekan TR pada keyboard, enternya 2 kali, kemudian klik objek yang akan ditrim, akhiri dengan enter atau skip satu kali pada keyboard. Jadi teman-teman, langkah pertama klik dulu icon trim ya, pada tab modify, klik dulu icon trim. Nah, kemudian enter satu kali pada keyboard. Kemudian kita lari ke contohnya bagian depan dulu. Nah, garis putih yang horizontal ini yang akan ditrim adalah bagian dalam. Jadi ini adalah garis dinding terluar nih. Perhatikan garis dinding terluar ya. Nah, jadi klik yang di sini. Nah, Anda klik yang di ini ini garis dinding terluar ya kan. Ini yang bagian luar dinding dan ini bagian dalam dinding. Jadi Anda klik aja di garis ini, garis yang sebelah yang ini Anda klik. Nah, kemudian yang ini juga sama ya. Pada ring balok ini Anda klik yang di antara garis hijau dan garis merah itu Anda klik yang ini. Jadi Anda potongnya di situ ya. Nah, kemudian Anda lari lagi ke belakang. Nah, Anda klik yang di belakang garis putih vertikal itu yang ini ya. Kemudian yang untuk yang di bawah ini Anda klik yang di antara garis merah dan garis besi itu. Nah, ya Anda klik situ. Kita bisa kecilin lagi ya. Kemudian enter satu kali untuk mengakhiri trim. Maka yang di dalamnya tinggal di blok aja, diklik atau di blok ya. Garis putih listlang yang di dalam tinggal diklik atau di blok atas dan bawah, lalu tekan delete pada keyboard. Tekan delete pada keyboard. Ini hasilnya ya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memasukkan dinding 2 ini ke layar kuning ya. Ini layar kuning ya. Dinding ini menggunakan layar kuning ya. Perhatikan, jadi dinding yang di atas yang putih 2 ini, yang kotak ini kita masukkan juga ke layar kuning. Di atas ini adalah layar ya. Ada gambar lampu gembok ini layar, kemudian di sini ada anak panahnya ya. Kalau saya klik muncul daftar layar seperti ini. Ya, jadi layar kuning itu adalah garis 0.25 ya. Oke, jadi kita klik kedua garis dinding yang terpotong yang ke atas ini. Kemudian pada layar kita klik anak panahnya dan kita klik garis 0.25
Jadi ketebalannya 0,25. Kemudian escape 1 kali pada keyboard untuk mengakhiri blok ya. Nah, mengakhiri blok itu dengan tombol escape pada keyboard. Nah, kemudian kita akan memasukkan arsiran dinding di sini ya. Kita akan memasukkan arsiran dinding di sini ya. Ya, di bawahnya ada arsiran dinding. Kita akan masukkan ke atas ya. Kita akan cloning dinding yang di bawah ya. Nah, caranya kursor kita ini arahkan ke arsiran dinding yang ada di bawah. Kursor mouse ini arahkan ke garis arsiran dinding, arsiran pasangan bata yang warna biru itu ya, yang ada di bawah. Nanti setelah arsiran batanya itu menyala garisnya, kita klik 2 kali secara cepat atau double klik, maka muncul seperti ini. Muncul head seperti ini, langsung klik add pick point di atas ya. Setelah muncul head, klik add pick point yang ada di atas. Nah, kemudian teman-teman klik di tengah-tengah dinding ini ya. Nah, perhatikan di tengah-tengah, dia harus muncul semua dulu, kemudian klik di tengah-tengah seperti ini. Ya, lalu enter 1 kali, kemudian oke. Nah, jadi hasilnya ya. Nah, kemudian di belakang sama, arahkan kursor kita ke garis arsiran dinding yang ada di bawah. Nah, double klik ya, setelah garisnya menyala, double klik, muncul seperti ini, langsung klik add pick point. Langsung klik add pick point. Nah, kemudian klik di tengah-tengah garis ini, kotak ini ya. Dia nggak boleh tertutup begini teman-teman, dia harus nampak semua ya. Nah, jadi kotak ini nampak semua di layar ya. Kemudian klik di tengah-tengah seperti itu, enter 1 kali dan oke. Itu hasilnya. Ya. Nah, kemudian langkah terakhir kita akan membuat kuda-kuda. Ya, ini adalah kuda-kuda ya. Nah, ini adalah kuda-kuda dan ini adalah balok angin. Nah, untuk kuda-kuda dan balok angin ini, saya pikir kita masuk ke video berikutnya aja ya. Terlalu banyak juga teman-teman takut tidak mengerti. Ya, jadi untuk kuda-kuda dan balok angin yang ada di tengah, kita masuk ke video berikutnya. Klik save dulu di atas atau Ctrl S pada keyboard ya. Sampai muncul tulisan key save pada command line di bawah ya. Nah, demikian, kita sampai sini dulu. Assalamualaikum, salam sejahtera.